349 triliun uang negara sedang dalam posisi diinvestigasi atau masuk dalam agenda dengar pendapat dengan anggota DPR untuk memastikan bahwa penggunaan lalu lintas uang 349 triliun itu yang merupakan dana real dan data real itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan kaidah akuntabilitas keuangan negara. Nah, bisa bayangkan teman-teman, uang 349 triliun itu setara dengan anggaran pendapatan belanja daerah 349 kabupaten, bahkan bisa lebih ya. Nah, selamat datang di Bukan Partai Politik, channel publik untuk mengedukasi di seputar persoalan-persoalan politik ya, pengambilan kebijakan dan banyak lagi terkait dengan subsistem dari politik itu sendiri. Apa yang mau kita bicarakan hari ini adalah bicara tentang horenya Ganjar. Hore, Ganjar akhirnya ditetapkan sebagai kandidat direstui oleh Ibu Mega sebagai calon resmi presiden untuk 2024 yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi ternyata horenya tidak berlangsung lama teman-teman, karena Sekretaris Jenderal PDIP, Bapak Hasto kemudian meluruskan informasi itu bahwa itu bukanlah informasi yang sebenarnya ya, sekalipun dimunculkan oleh beberapa tokoh internal yang apakah itu secara eksplisit atau implisit disampaikan bahwa salah satu ketua DPC PDIP dan juga salah satu katakanlah fungsionaris atau badan pemenangan pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, terlepas dari persoalan itu benar atau tidak, tentu kita akan menanyakan ya, mengapa kemudian berita itu kemudian muncul tenggelam, disampaikan, dikoreksi, ya, terus-menerus terjadi seperti itu. Dalam pengertian bahwa nama Ganjar ini muncul tenggelam ya, ini macam grafik saham saja ya. Kadang-kadang trennya naik, kadang-kadang kemudian ambles, habis, anjlok. Ya, tetapi boleh dikatakan ternyata apapun dinamika politik yang terjadi di dalam tidak mampu menghempaskan Ganjar sehempas-hempasnya atau ada ya terkapar di level terbawah. Nah, kita punya data yang menarik atau analisis yang menarik terkait ini teman-teman. Ketika kesetiaan Ganjar teruji, ketika ada instruksi untuk menyampaikan, mengeluarkan statement terkait dengan pembatalan, penolakan tentang penyelenggaraan U20 itu, ya ini satu sisi membuktikan bahwa Ganjar memiliki kepatuhan pada pimpinan partai. Ya, di sisi lain ini menimbulkan luka yang besar bagi penggemar sepak bola atau konstituen Garuda, sebut saja demikian, yang kecewa terhadap komitmen politik dari Ganjar. Tapi di sisi yang lain, kemudian ada fenomena lain di mana Jokowi kemudian tidak mengenyampingkan atau tidak membuang, membuang Ganjar Pranowo, bahkan menunjukkan ya intensitas kebersamaan mereka. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dianalisis teman-teman. Ya, apakah kemudian di balik upaya-upaya yang disinyalir ingin menenggelamkan dan menaikkan sosok yang lain di internal PDIP, tapi ternyata yang muncul justru tetap Ganjar Pranowo. Ini kan menimbulkan sebuah pertanyaan yang menarik untuk dianalisis. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang partai PDIP dan kans dari statement dari PDIP mengatakan, elit-elit mengatakan bahwa PDIP akan mencalonkan presiden, sekalipun dalam beberapa kesempatan ya mereka mengatakan wakil pun oke, ya ekspektasinya kalau tidak wakil, tetapi saya kira narasi yang dibangun dikembangkan oleh elit politik itu masih setia pada pengusungan kandidat presiden bukan sebagai wakil presiden. Nah, kalau internal yang dimunculkan ya tidak ada nama lain selain Ganjar ya, dan di bawahnya ada nama Puan Maharani. Ya, di luar dua nama itu ya bisa saja Puan Maharani di atas ya. Tetapi di luar dua nama ini tidak ada nama yang lain. Teman-teman,
Yang menjadi menarik bagi kita ini sebenarnya ya kita perlu lihat dari sisi ini ya. Saya mau bicara tentang ideologi demokrasi ya, bicara tentang partai-partai di Indonesia itu ya berbicara tentang ideologi. Oh, ini partai kami adalah partai demokratis ya. Tetapi seringkali praktek atau budaya yang ditunjukkan itu tidak menunjukkan demokratis ya. Ya, lebih kepada oligarkis. Nah, ini kenapa? Karena sebut saja pengambilan keputusan untuk pencalonan presiden saja harus datang dari satu orang. Nah, seperti itu. Ini kan oligarki murni. Ya. Jadi ya ada banyak partai yang kemudian tidak bisa menunjukkan tentang ideologi murni atau kita sebut sebagai ideologi demokrasi konservatif. Ya. Jadi ini betul-betul yang kita sebut sebagai kuasi antara demokrasi dan oligarki ya. Jadi akhirnya melahirkan yang namanya demokrasi konservatif. Tidak dalam konteks demokrasi progresif di mana partisipasi dari partisan atau mereka-mereka yang memiliki katakanlah saham di partai ya semuanya terlibat di dalam konteks pengambilan keputusan. Sekalipun ada mekanisme yang dijawab bahwa ya itu diserahkan. Semua partisipasi partisan itu menyerahkan pada tampuk pengambilan keputusan pada ketua partai. Ya, ini lagi-lagi teman-teman kita bisa sebut sebagai sebuah eufisme politik ya, bagaimana penghalusan jargon-jargon itu. Yang sesungguhnya ya harusnya banyak partai yang menunjukkan warnanya adalah warna demokrasi konservatif atau demokrasi oligarkis. Ini penting ya, karena ketika kita lihat secara dalam frame abstraksi politik muncul ya sekalipun jargonnya itu jargon yang sifatnya sangat lunak, sangat soft begitu, Partai Demokrat, Partai Sosialis, nah ternyata prakteknya tidak sosialis dan prakteknya tidak demokratis. Itu yang saya katakan tadi, demokrasi yang sifatnya konservatif, demokrasi kuasi antara satu kutub adalah demokratis, di kutub yang lainnya oligarkis, beririsan bahkan lebih condong kepada konteks dimensi oligarkisnya. Nah ini menarik untuk kita lihat ke depannya bagaimana nasib atau komitmen perjuangan ideologis yang diusung oleh partai-partai yang menyebut dirinya sebagai partai Demokrat. Ya, saya kira kita cukup sampai di sini dulu, kita batasi itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang perkembangan-perkembangan itu. Ada perkembangan di sayap yang lain, di ruang yang lain terkait dengan lepasnya, keluarnya Mas Anas Urbaningrum. Apakah taji dari Mas Anas Urbaningrum itu atau magnet Mas Anas Urbaningrum itu masih sebaik yang dulu sebelum dia masuk ke lapas. Ya. Dan juga ada konstelasi yang lain terkait dengan pertemuan-pertemuan dengan partai-partai politik lain terkait dengan Muldoko dan Anas Urbaningrum dan perhadapannya dengan Agus Harimukti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ya ini tentu dinamikanya akan menarik di samping nanti kita berbicara tentang tarik-menarik konstruksi koalisi partai dengan berbagai macam jargon-jargon eufismenya ya seperti itu. Kita ketemu di kesempatan yang lain ya. Salam bukan partai politik.